Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Puji dan syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul pada ruangan Zoom pada siang hari ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan buat arwah junjungan kita yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendakwahkan ajaran Islam kepada kita bersama sehingga kita dapat menikmati indahnya ilmu pengetahuan alam pada saat sekarang ini. Yang terhormat Ibu dosen pengampu yaitu Ibu Ganda Hijrah Selaras SPD MPD, yang kami hormati teman-teman yang hadir pada ruang Zoom ini dan teman-teman seluruhnya yang akan mendengarkan. Baiklah, sebelum kita mulai diskusi pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6 yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Lani Mora dengan NIM 21031018. Yang kedua, Syahyardi Naibaho dengan NIM 21031158. Dan yang terakhir, saya sendiri Wuri Julita dengan NIM 20031110. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang ordo dalam kelas monocotyledon yang terdiri 3 ordo. Yang pertama, ordo Principes, yang kedua, ordo Liliflorae, yang ketiga, ordo Farinosae. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Lani Mora. Kepada Lani. Baiklah, materi yang pertama yaitu ordo Principes atau Palmales. Terdiri dari satu suku yaitu suku Palme, yang merupakan pohon atau semak tega. Kadang-kadang memanjat, daun menjangat dengan pertulangan menyirip atau menjari. Tangkai daunnya terpelepah, bunganya bersimetri banyak, kecil tersusun dalam panikula. Buahnya berupa nut atau beri. Contohnya yaitu kelapa atau Colchis nucifera. Lanjut. Klasifikasi dari ordo Principes. Yang pertama, famili Araceae atau palme. Ciri-cirinya yaitu habitus berupa pohon atau perdu, umumnya berbentuk palam. Batangnya sangat pendek atau tinggi, besar, dan tidak bercabang. Daunnya tunggal, bercangap, berbagi atau majemuk dengan susunan tulang menjari atau menyirip. Daunnya biasanya besar. Bunganya kecil, bunga majemuk seperti malai dan dilindungi oleh seludang bunga atau siparta. Umumnya bunga banci, namun ada yang mengalami reduksi salah satu kelaminnya. Lanjut. Contoh dari famili ini yaitu 1. Enau atau aren atau Arenja pinnata. Disebut juga sebagai kolang-kaling dan dalam bahasa Inggris disebut sebagai sugar palm. Klasifikasi ilmiahnya yaitu Plantae, Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelasnya Liliopsida, ordo Aresales, famili Araceae, genus Arenja, spesies Arenja pinnata. Yang kedua yaitu gebang Corypha yutan. Gebang atau Corypha yutan merupakan palem berbentuk pohon tunggal dengan ketinggian antara 15 sampai 20 meter. Daunnya menyerupai daun lontar. Gebang hanya berbunga dan berbuah sekali, yakni di akhir masa hidupnya. Klasifikasi ilmiahnya yaitu Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelasnya Liliopsida, ordonya Aresales, familinya Araceae, genus Corypha, spesies Corypha yutan. Yang ketiga, kelapa atau Colchis nucifera adalah jenis Araceae yang paling bermanfaat bagi manusia. Hampir seluruh bagian tanaman ini dapat dimanfaatkan oleh orang. Klasifikasi ilmiahnya yaitu Kingdom Plantae,
tidak termasuk monocots dan comelinids. Divisinya Magnoliophyta, kelasnya Liliopsida, ordonya Arisales, familinya Arasaceae, genus Coccus, spesies Coccus nucifera. Lanjut. Selanjutnya rotan atau Calamus rotan merupakan sekelompok jenis palma yang tergabung dalam bangsa Calamiae yang terdiri dari sekitar 600 spesies. Untuk jenisnya yaitu Sala atau Salacas zalaca, Sagu atau Rumbia, Metrosilon sago, Siwalan atau lontar, Borassus flabellifer, palem kuning, palem merah atau pinang merah. Selanjutnya nipah atau Nipah fruticans merupakan jenis palem yang tumbuh di daerah rawa yang berair payau atau di tepi di hutan bakau. Sebagaimana Rumbia atau Metrosilon sp. Batang pohon nipah menjalar di tanah membentuk rimpang yang terendam oleh lumpur. Hanya daunnya yang muncul di atas tanah, sehingga nipah nampak seolah tak berbatang. Akar serabutnya dapat mencapai panjang 13 meter. Klasifikasinya yaitu Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelasnya Liliopsida, ordonya Arisales, familinya Arasaceae, genusnya Nipah, spesiesnya Nipah fruticans. Selanjutnya ordo Liliflorae dengan famili Liliaceae dan Amaryllidaceae. Cirinya berupa terna perennial, mempunyai rimpang, umbi sisik, dan umbi lapis, berupa sema atau perdu, pohon, tumbuhan memanjat. Contohnya Contohnya itu Fritillaria liliaceae. Selanjutnya, familinya yang pertama yaitu Liliaceae. Cirinya yaitu daun tunggal tersebar pada batang. Bunganya banci actinomor atau sedikit zigomor. Terdiri atas 6 daun tenda bunga. Benang sarinya 6, kepala sarinya beruang 2. Buahnya buah kandaga atau buah bumi. Bijinya dengan banyak endosperm. Lembaganya lurus atau bengkok. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Lani. Selanjutnya materi yang kedua atau lanjutannya yang akan disampaikan oleh Syahyardi Naibaho. Pada Syahyardi disilakan. Baik, contoh dari tanaman Liliaceae yaitu Allium tuberosum atau kucai. Merupakan tanaman umbi-umbian herba tahunan dengan membentuk rumput yang rapat, tinggi tanaman lebih dari 50 cm. Umbi lapisnya tidak jelas, bentuk umbi hampir tidak bulat, telur 2 kali 1,5 cm. Daunnya 4-9 helai, bunga berwarna ungu pucat, berbentuk bintang dengan 6 kelopak yang lebarnya 1-2 cm. Klasifikasinya yaitu Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Liliaceae, famili Liliaceae, genus Allium, spesies Allium tuberosum. Yang kedua yaitu Allium cepa atau bawang bombay. Merupakan tanaman herba dwi tahunan dengan tinggi 100 cm, umbinya berlapis yang berbentuk dari pangkal daun atau lapisan yang membesar dan bersatu yang selanjutnya membentuk batang yang berubah bentuk dan fungsi membesar akan menjadi umbi berlapis. Batang pada awalnya padat, selanjutnya menjadi berlubang. Bunga berwarna putih kehijauan sampai keunguan. Diameter buah 4-6 mm dan jumlahnya lebih dari 6 biji. Klasifikasinya yaitu Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Liliales, famili Liliaceae, genus Allium, spesies Allium cepa. Selanjutnya yaitu Allium ascolonicum atau bawang merah. Merupakan tanaman herba semusim dengan tinggi 40-60 cm,
Memiliki umbi berlapis berakar serabut dengan daun berbentuk silinder berongga. Batangnya sejati berbentuk cakram, tipis dan pendek, serta memiliki batang semu yang berada dalam tanah yang berupa umbi lapis. Daun silindris, ujung daun runcing, helaian daun tipis. Pada ujung bunga terdapat 50-200 kuntum bunga yang berwarna putih, bijinya berjumlah 2-3 bentuk pipih. Selanjutnya yaitu Allium fistulosum atau daun bawang. Merupakan tanaman semusim tinggi 60-70 cm, batangnya semu. Daunnya tunggal berupa roset, akar, lanset, tepi rata, ujung runcing, bentuk bunga majemuk, akar serabut berwarna putih. Bunga berkelamin 2, tangkai silindris, berwarna hijau, kelopak berbentuk corong, ujung bertoreh, serta permukaannya rata. Buah kotak lonjong, hijau, biji berbentuk pipih dan kecil berwarna putih. Klasifikasinya yaitu Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Liliales, famili Liliaceae, genus Allium, spesies Allium fistulosum. Yang selanjutnya yaitu Allium longiflorum atau bunga lili. Merupakan batang yang tumbuh dari umbi. Batang tanaman tegar dengan tinggi 50-100 cm, bunga berwarna putih, jumlah kelopak bunga 6, bunga tunggal dan berbentuk corong atau trompet, membentuk umbi polos dalam tanah, daunnya melengkung, lanset dan meruncing. Klasifikasinya yaitu Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Liliales, famili Liliaceae, genus Allium, spesies Lilium longiflorum. B. Famili Amaryllidaceae atau suku bakung-bakungan. Tumbuhan ini dapat hidup sepanjang tahun dan memiliki umbi serta biasanya bunga yang berbentuk khas. Terna dengan umbi lapis atau rimpang, jarang dengan rimpang atau batang di atas tanah yang nyata. Daun pipih panjang bersifat tunggal dengan tulang daun sejajar, tersusun sebagai roset akar atau batang. Bunga banci actinomorph atau zygomorph. Buahnya kendala atau buih, dan bakal buahnya tenggelam. Contoh Eurycles ambionensis atau bawang, Crinum asiaticum atau bakung. Contoh dari famili Amaryllidaceae adalah bunga amaryllis. Bunga amaryllis merupakan tanaman hias yang populer saat ini. Tanaman ini memiliki bermacam-macam jenis dan warna. Amaryllis biasanya dijumpai di pekarangan ataupun ditanam dalam pot. Para orang Yunani menyebut bunga ini amaryllis yang memiliki arti kemegahan atau berkilau. Untuk pria, amaryllis berarti kuat dan percaya diri. Bagi wanita, memiliki arti kecantikan. Bunga ini memiliki bentuk seperti bintang dan trompet sehingga melambangkan kebanggaan. 3. Ordo Forinosae atau familia Bromelaceae, Comelinaceae, dan Ponteradiceae. Ordo Forinosae memiliki ciri-ciri berupa bakal buah majemuk, endoperm seperti tepung, dan embrio terletak di depan kalaza. Ordo ini terbagi menjadi beberapa famili, yaitu A. Familia Bromeliaceae. Ciri-ciri: A. Habitus herba dengan batang pendek, umumnya dengan saluran-saluran lender dan kantung-kantung rapida di semua organ. Karakteristik dengan badan silika bulat kecil, dan untuk setiap sel epidermis butir-butir tenin. Pada kebanyakan sel-sel parenkim mengandung proantosianin. Habitat xerophyte, epirit, atau terestrial. Jarang sekali tanaman ini di atas tanah. Ada yang hidup sebagai penghuni batu karang. Daun kebanyakan melengkung di tepi pangkal dan membentuk roset, jarang memeluk batang, letaknya tersebar, tepi daun bergerigi, dan berduri, kadang bagian pangkal melebar. Baik,
Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Syahyati. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu ciri-ciri famili Bromeliaceae, yaitu D. Bunga majemuk bulir, tandan atau malai. E. Bunga biseksual, jarang uniseksual, actinomorf atau sedikit zigomorf. F. Perhiasan bunga ada 2 lingkaran. H. Putik 1, stilus 1, stigma 3. I. Buah beri atau kotak, biji endosperm seperti tepung atau embrio kecil. Contoh spesies pada famili ini yaitu Ananas commosus, yang merupakan buah buni ganda yang tersusun dari braktea, calyx, corolla, dan sumbu perbungaan. Buah mengandung bromelin, serat daun, tali jala, tekstil. Contohnya yaitu nanas muda, Ananas commosus. B. Familia Commensalinaceae. Ciri-cirinya yaitu habitus herba, sekulen dengan periodisitas perennial atau anual, batang berpenggal-penggal dengan rambut-rambut mikro berkelenjar dan sering dengan rambut makro, akar serabut atau kadang menebal seperti umbi, daun tersebar, tepi rata, bertulang sejajar, berpelapah tertutup. Bunganya majemuk, terminal atau aksilaris. Bunga biasanya actimorph atau dan beberapa zigomorph. Selanjutnya, bunga biseksual, calyx 3 sepal, corolla 3 petal atau mudah layu dan lunak, stamen 6, antera 2, putik 1, stilus 1, stigma 1. Buah kotak kadang tertutup oleh sepal yang lunak, biji bergerigi seperti jala, endosperm seperti tepung. Contohnya yaitu spesies pada famili ini, Roeo spatacea digunakan sebagai tanaman hias. Berikut contoh gambarnya. Selanjutnya, familia Pontederiaceae. Ciri-cirinya yaitu habitus herba dan umumnya banyak sebagai tanaman air mengapung, melekat pada tanah atau membentuk roset yang mengapung, bersifat perennial anual pada hydrotrix, akar tebal, pendek atau menyerap dengan akar serabut, batang sangat pendek atau tegak dan bercabang, kebanyakan ditutupi oleh pelapah daun. Daun berseling berhadapan atau berkarang dari 3 sampai 4 daun dengan pelapah, tangkai daun yang lunak, helaian daun mengapung dan melayang. Bangun daun lancet sampai bulat telur atau elip, kadang-kadang seluruhnya mereduksi dan daun tunggal bentuk garis seperti tangkai daun yang memutih. Selanjutnya, bunganya majemuk tipe tandan atau malai, biasanya dilindungi oleh seperti spata dari pelepah daun, biseksual, actinomorph, atau pada beberapa genera zigomorph, dengan atau tanpa dilindungi braktea. Perhiasan bunga 2 lingkaran, 6 bagian tersusun imbricate, bebas atau bagian pangkal berlekatan, berwarna sama seperti petala. Stamen 6 atau mereduksi menjadi 3 atau tersisip pada perhiasan bunga biasanya tidak sama besarnya. Contoh spesies pada famili ini yaitu Monocharia hastata, yaitu genjer, dan Monocharia vaginalis enceng, dan Eschornia carasipes enceng gondok. Pada gambar ini contohnya yaitu enceng gondok. Terima kasih. Mungkin hanya itu pemaparan materi dari kelompok kami. Kalau ada salah dan kejanggalan dalam penyampaiannya, kami mohon maaf dari kelompok 6.
Sekian kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.